Saya telah memiliki restoran selama 3 tahun. Toko sewa bulanan 3.000. Tidak pernah berutang. Tapi hari ini pemilik rumah membawa perantara ke toko. Sewa naik menjadi 8.500 bulan depan. Jika Anda tidak setuju, pergi. Saya menjawab ya tanpa ragu. Mereka saling memandang. Saya cukup puas dan pergi. Tunggu mereka pergi. Saya segera menelepon setengah perusahaan. Pindahkan toko ke seberang jalan semalam. Sewa hanya 900 yuan sebulan. Sore ini, Tuan Tanah, Fan de Biao, memimpin perantara. Masuk ke toko saya. Xiaoye, bisnis Anda berjalan dengan baik. Saya mendengar suara-suara dan melihat ke atas. Mengapa Paman Fan bebas hari ini? Dia tidak menjawab. Hanya berkeliling toko. Xiaoye, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda mengatakan Tuan Ye. Ya, kami menilai kembali harga toko ini. Pak Fan berarti mulai bulan depan. Sewa harus disesuaikan. Hatiku mencelos. Berapa jatuhnya? Vanderbilt sangat datar dengan itu 8.500. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Pak Ye, ini sudah harga pertemanan. Lihatlah lalu lintas pejalan kaki di jalan ini. 8.500 tidak setinggi itu. Jika Anda tidak setuju, kita hanya bisa menggantung toko ini dan menyewakannya kepada orang lain. Ini akan menjadi lebih dari harga ini pada saat itu. Aku punya kain lab di tanganku. Mesin uji mencubitmu. Sewa bulanan meningkat dari 3.500 menjadi 8.500. Lebih dari 2 kali lipat. Saya bekerja di restoran kecil ini awal dan akhir. Laba bersih sebulan hanya sekitar 10.000 yuan. Kenaikan sewa ini. Aku bekerja untuk Fan de Biao tanpa bayaran. Fan de Biao menatapku dan tidak menanggapi. Senyum di sudut mulut sedikit semakin dalam. Dengan rasa puas diri melihat semuanya. Dia pikir aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dia menangkapku. Jadi aku menarik napas. Lempar saja lab ke ember. Fan de Biao sangat gembira. Oh, selebaran itu senang. Sudah kubilang kau anak yang cerdas. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya besok. Tuan Ye benar-benar memiliki visi. Bisnis Anda pasti berjalan semakin baik. Oke, kalau begitu aku tidak akan menunda Anda menjadi kaya. Lakukan dengan baik, aku menyukaimu. Dan mereka pergi dengan puas. Aku berdiri di sana mendengarkan langkah kaki mereka saat mereka turun. Dan tawa yang tak terkendali. Ketika suara itu benar-benar hilang. Saya baru saja mengeluarkan ponsel dan menelepon. Halo, apakah itu Xiao Gu? Saya Ye Chen. Ada apa dengan saudara Ye? Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah toko di seberang toko saya yang telah kosong selama setengah tahun di sana? Ya, itu tergantung setiap hari. Pemilik rumah sedang terburu-buru. Ada apa, saudara? Apakah Anda punya ide? Berapa sewa bulanannya? Gantung 1.500 sebelumnya. Tapi sekarang pemilik rumah mengatakan bahwa selama seseorang menginginkan 900, mereka akan membayar. Dia bilang dia akan pergi ke luar negeri. Terburu-buru untuk mentransfer toko keluar. 900 ke 900. Dan dia berkata bahwa selama Anda menyewa dengan tulus, Anda dapat menandatangani kontrak panjang. Anda memberitahu pemilik rumah bahwa saya menyewanya. Tanda tangan selama 5 tahun, tanda tangan sekarang. Tanda tangan selama 5 tahun. Tanda tangan sekarang. Saudara Ye, Anda tidak menyewanya lagi. Anda membawa kontrak. Pemilik rumah akan menemui saya di pintu toko dan segera pergi ke sana. Setelah menutup telepon, saya segera menghubungi nomor lain. Apakah itu Shunfa pindah perusahaan? Saya pindah sekarang dan menambahkan uang. 13 Wimin jalan. Mungkin perlu pindah semalaman. Uang bukan masalah. Pihak lawan setuju. Tidak akan lama lagi sampai saya menutup telepon. Perantara Xiao Gu dan pemilik rumah. Di pintu toko seberang. Saya juga lewat. Pemilik rumah di seberang adalah seorang pria berusia 50-an. Nama keluarga Li adalah milikmu, Yao sewa benar. Saya menyewa Xiao Kuo untuk membantu berbicara di sebelah saya. Saudara Liu, ini adalah saudara Ye yang saya ceritakan. Dia memiliki restoran tepat di seberang jalan. Bisnis sedang booming. Benar-benar dapat diandalkan. Liu Ge membuka pintu ranah toko. Di dalamnya kosong. Sedikit lebih besar dari toko saya. Polanya juga lebih persegi. Dan ada air dan listrik. Tempat ini telah lama kosong. Saudara Liu sedikit malu. Dia menggosok tangannya dan baik-baik saja. 900 sebulan. 5 tahun, kan? Ya. Jika Anda benar-benar dapat menandatangani selama 5 tahun. Taruhan saja 1 dan bayar 3. Saya yakin 1 membayar 12. Saudara Liu dan Xiao Hu sama-sama tercengang. Saya tidak ingin khawatir membayar sewa setiap bulan. Apakah Anda membawa kontrak? Jika tidak ada masalah, saya akan menaruhnya setelah menandatangani. Transfer uang kepadamu. Saudara Liu dengan bersemangat mengeluarkan kontrak. Xiao Kuo dengan cepat menyerahkan pena. Saya mengambil kontrak. Lihatlah satu persatu dengan sangat cepat. Semua persyaratan standar. Jangka waktu sewa 5 tahun. Sewa tidak berubah. Jadi aku tidak ragu. Menandatangani nama saya di akhir. Dan aku berdiri di depan mereka. Transfer sewa ke rekening saudara Liu. Berikut kuncinya. Bos, toko ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda memiliki masalah air dan listrik. Saya mengambil kuncinya. Lalu aku berbalik dan pergi. Xiao Kuo menyusul. Hei, saudara Ye. Mengapa Anda terburu-buru? Aku sedang terburu-buru untuk pindah. Kembali ke sisi yang berlawanan. Sebuah truk besar diparkir di pinggir jalan. Beberapa master sedang merokok. Pemimpin melihat saya mematikan rokok. Apakah Anda bos Ye? Saya telah bekerja keras untuk Anda. Tidak apa-apa. Apakah Anda mengambil uang untuk melakukan sesuatu? Dia melirik ke dalam toko. Semuanya ada di sana. Saya membawa mereka masuk. Hapus semuanya.
Jangan khawatir. Selama uangnya ada di tempatnya. Saudara, mari kita lakukan. Para master segera pindah, dan sebuah kelompok bertanggung jawab untuk membongkar. Satu kelompok bertanggung jawab untuk pengepakan. Satu kelompok bertanggung jawab untuk pindah. Petugas Kobayashi saya. Saya juga dipanggil melalui panggilan telepon. Dia terkejut begitu memasuki pintu. Apa yang kamu lakukan? Diusir. Aku memberinya sekotak bumbu. Tidak, mari kita cari tempat yang lebih baik. Kemana harus pergi? Bukankah itu kosong selama setengah tahun? Kudengar itu berhantu. Jangan dengarkan omong kosong orang. Tuan tanah sedang terburu-buru untuk menyewa. Kobayashi Murah tidak banyak bertanya. Segera mulai dan bantu saya mengemasnya bersama-sama. Jam 3 pagi. Toko akhirnya dikosongkan dan saya membayar 2 kali lipat. Para master tersenyum lebar dan pergi. Saat langit cerah, toko baru telah penuh sesak. Kobayashi sudah cukup lelah. Aku menyuruhnya untuk kembali beristirahat dulu. Kembalilah sore ini. Jam 6 terang light. Saya mencuci beras dan api. Rebus panci stok pertama hari ini. Saya memasak semangkuk mie pada pukul 7.30. Duduk di dekat jendela dan makan perlahan. Anda bisa melihatnya dari sini. Tepat pada waktunya untuk melihat sisi yang berlawanan. Itu akrab. Pintu tokonya dan pintu ranah gulingnya ditutup rapat. Seperti wajah yang hilang. Makan mie. Saya menyeka bersih tanda yang bertuliskan Rumah Y. Menggantung di pintu toko baru. Kemudian saya menulis selembar kertas merah dengan tangan dan menempelkannya di pintu. Pembukaan toko baru. Diskon 20% untuk penonton. Pukul 8, Van der Biao muncul. Dia menatap pintu rolling shutter sejenak. Kemudian dia berjuang untuk menemukan bahwa pintunya tidak terkunci. Itu ditarik dengan gemerincing. Dan kemudian dia membeku. Karena tidak ada yang tersisa di dalamnya. Dia bergegas ke toko dengan tidak percaya. Berbalik dan bergegas keluar. Lalu dia mengeluarkan ponselnya seolah ingin meneleponku. Tapi saat itu. Dan dia mendongak, dan dia melihatku. Dan ini saya berdiri di depan toko baru saya. Memegang secangkir teh panas di tangan. Lihat dia dengan tenang. Oleh karena itu, matanya perlahan berpindah ke puncak kepalaku. Tanda familiar. Lebih jauh ke bawah adalah kertas merah yang mempesona. Jadi ekspresinya membeku. Dan ini dia tamu pertamaku. Bibi Li yang tinggal di komunitas terdekat. Dia datang ke tempat saya setiap pagi untuk semangkuk pangsit. Bibi Li melihat toko baruku dengan terkejut. Xiaoye, kamu pindah? Ya, Bibi Li. Tempat baru lebih luas. Diskon 20% hari ini dan masih makan sama. Kenapa tidak makan? Aku akan mengikutimu kemanapun kamu bergerak. Itu tuan tanahmu yang berhati hitam, kan? Apa yang terjadi? Mungkin memikirkan hidup. Van de Biao jelas mendengar kami. Ia menoleh tajam. Tatap aku dengan mata membunuh. Aku mengabaikannya. Berbalik dan memasuki toko. Bibi Li, pangsit Anda akan segera datang. Kemudian, Van de Biao berada di seberang jalan. Saya berdiri di sana selama setengah jam. Dan sudah ada 3 meja pelanggan di toko saya. Xiaoye. Oke, toko baru Anda jauh lebih terang dari aslinya. Saya bilang kenapa pintunya tidak terbuka? Kau mengagetkanku. Saya pikir Anda melarikan diri. Haha. Cara apa untuk berlari? Keahlian lift bersinar di mana saja. Tamu lama, sepatah kata pun untukmu. Obrolan saya sangat hidup. Mereka semua adalah tetangga terdekat. Makan makananku selama 3 tahun. Percaya diri pada kerajinan dan karakter saya. Jadi mereka menatap mata Van de Biao. Mereka semua memandang rendah dan menonton kesenangan. Akhirnya, Van de Biao bergerak. Dia menyeberang jalan dengan wajah hitam. Datanglah menuju toko baruku. Beberapa tamu yang sedang makan melihat. Letakkan semua sumpit. Suasana di toko tiba-tiba mengencang. Kobayashi agak kasar. Aku menyuruhnya untuk tidak khawatir. Lalu dia menghentikan Van de Biao di depan Paman Van. Ada apa denganmu? Wajahnya sewarna hati babi. Ye Chen, apa maksudmu? Kau berani membodohiku. Bagaimana aku bisa membodohimu? Kau sendiri yang mengatakannya. Bergerak jika kau tidak setuju. Sekarang aku sudah pindah. Bagaimana menurutmu? Kau tidak bermoral. Kami sepakat secara lisan. Kau bohong. Pertama, kami tidak menandatangani kontrak baru. Yang kedua adalah kau datang ke pintu dengan perantara. Memaksaku melakukannya. Sekarang tidakkah menurutmu lucu kau berunding denganku? Para tamu juga membantu merampok. Ini lawang, apa yang kau lakukan itu tidak baik. Xiaoye memberimu 3.500 sebulan. Kamu membuka mulutmu dan itu naik menjadi 8.500. Mengapa kamu tidak pergi mengambilnya? Itu benar, itu jelek. Bukannya pemuda itu cemburu dengan bisnisnya. Untungnya, Xiaoye memiliki kemampuan untuk mengubah tempat secara langsung. Jika tidak, orang sepertimu akan tersedot kering. Wajah Van de Biao bersemu merah dan biru. Baru saja akan marah. Tapi mendapati dirinya menjadi sasaran semua orang. Jadi dia dengan kejam membuatku takut. Ye Chen. Kamu tunggu aku. Kamu pikir itu sudah berakhir? Aku tidak bisa menahanmu di jalan ini. Oke, aku akan tahan. Tapi aku harus memberitahumu, Paman Van. Sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika Anda berani melakukan sesuatu di luar batas, saya bisa menelepon polisi kapan saja. Maaf, teman-teman. Tertunda makan semua orang. Makan hari ini ada padaku. Traktiranku, tiba-tiba restoran meledak. Sorak-sorai terus berlanjut. Van de Biao berdiri di depan pintu dan memelototiku selama beberapa detik. Akhirnya, dalam ekspresi jijik, merasa tidak terhormat masuk ke dalam mobil. Satu kaki menginjak pedal gas dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Aku melihat mobilnya menghilang di tikungan. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Aku tahu bahwa Van de Biao pasti tidak akan membiarkannya pergi seperti ini. Jika dia tidak bisa datang, dia pasti akan mati.
Aku kembali ke belakang. Lihatlah stok yang menggelegak di pot. Mata menjadi dingin sedikit demi sedikit. Apa yang harus diblokir? Apa yang harus diekspos? Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Bisnis memasuki toko sedang booming. Karena aku, restoran kecilku malah. Kecelakaan menjadi jam di selebriti internet. Jadi penuh sesak selama berhari-hari. Xiaolin sangat sibuk sehingga kakinya tidak menyentuh tanah. Saya sementara merekrut seorang bibi yang menyajikan hidangan. Itu hampir tidak cukup. Dan sejak Fan de Biao melarikan diri karena malu hari itu, tidak pernah muncul lagi. Saya mendengar bahwa dia menempatkan toko dengan agen lagi. Untuk menambah 10.000. Agen menyarankan dia untuk realistis. Tapi dia pikir bisnis saya sangat bagus. Artinya posisi ini sepadan dengan harganya. Dia sangat yakin bahwa akan ada satu lagi. Saya sangat menunggu untuk mengambil alih. Tapi beberapa hari berlalu. Jangan bicara tentang penyewa di depan pintu itu. Tak ada seorang pun mengawasi toko itu. Tapi hanya ketika aku berpikir, dia akan selalu begitu bodoh. Silakan datang ke pintu. Orang pertama yang menyadari ada yang tak beres adalah kakak Kobayashi. Kau dengar? Ada desas-desus di luar bahwa makanan kami tak bersih. Dari siapa? Beberapa pelanggan lama telah datang bertanya padaku. Dewa bubur yang mengelola toko pelontong di dekat sini. Beritahu orang-orang di mana-mana hari ini. Kami menggunakan daging beku termurah. Bahkan minyak itu didaur ulang dari minyak selokan. BBO, aku ingat sekarang. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan istri Fan de Biao. Apakah itu Dasi Mahjong? Beberapa orang mengatakan bahwa kau sama sekali tak berkelas. Dia diusir oleh Fan de Biao. Karena kau berutang sewa selama beberapa bulan. Katakan karaktermu tidak baik. Bukankah itu jelas omong kosong? Ini sangat menindas, hatiku seperti cermin. Ini adalah Fan de Biao sendiri yang tidak berani menunjukkan kepalanya. Didorong istrinya keluar. Trik buruk semacam ini. Itulah yang dipikirkan orang-orang seperti mereka. Sore itu, istri Fan de Biao, Xie Yufan, keluar secara langsung. Aku melihatnya dengan rambut keriting buruk di kepalanya. Berdiri di depan beberapa toko kecil di jalan. Dengan suara keras dan bintang-bintang berterbangan. Aduh, biar ku beritahu. Kamu tidak boleh pergi ke restoran Ye Family itu. Bahan-bahannya semua pasar sayur. Daun sayur busuk yang kamu ambil, tuan tanahnya adalah kerabatku. Mohon sewa dia toko. Dia ternyata baik-baik saja. Kotor dan berantakan. Masih berutang sewa. Akhirnya mengendap-endap pergi. Toko yang dijalankan oleh orang semacam ini. Yang berani makan suaranya melengking dan keras. Kalian bisa mendengarnya setengah jalan. Beberapa orang yang lewat tanpa curiga mampir. Penasaran ingin melihat ke tokoku. Saat ini, ada beberapa meja pelanggan di tokoku yang sedang makan. Mereka semua terlihat sedikit tidak enak saat mendengarnya. Wajah marah Kobayashi memutih. Mengambil sapu dan buru-buru keluar bro. Aku melawannya. Aku meraihnya. Kembalilah tapi saudara. Anda baru saja jatuh ke dalam perangkapnya dengan berdebat dengannya. Dia ingin kita saling memarahi di jalan. Membuat masalah besar dari itu. Salahkanlah reputasimu. Terus? Biarkan dia bicara. Semakin banyak dia berbicara sekarang, semakin buruk kamu jatuh. Aku mengeluarkan ponselku. Dia menekan tombol video pada Xie Yufan. Saya merekam 5 menit penuh. Dalam video, Xie Yufan menenun tumpukan saya dengan cara yang jelas. Beberapa pemilik toko di sekitar hitungan yang dekat dengannya masih menambahkan minyak dan cuka ke samping. Singkirkan ponsel Anda. Saya katakan kepada tamu saya, tuan-tuan. Apa yang dikatakan di luar? Saya percaya pelanggan tetap memilikinya di hati mereka. Untuk berterima kasih atas dukungan kalian semua. Juga untuk meyakinkan teman baru. Akan ada acara di toko kami besok. Besok jam 12 siang. Dapur kami terbuka untuk umum selama setengah jam. Saya mengundang Anda untuk masuk dan melihat-lihat. Lihat bihun yang kita gunakan. Seperti apa piring minyaknya? Saya, Ye Chen, berbisnis. Ini tentang hati nurani. Xiaoli, kami percaya padamu. Aku pasti akan datang besok. Saya akan membawa tetangga saya untuk melihatnya besok. Biarkan orang-orang berlidah panjang itu melihat apa yang bersih. Suasana di toko membuatku bersemangat lagi. Dan Xie Yufan di seberang jalan. Lalu dia mengumpat dan pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Ada cibiran di sudut mulutnya. Xie Yufan. Fan de Biao. Apakah menurutmu ini akhirnya? Acaranya belum datang. Keesokan harinya acara open house dapur saya. Itu menjadi berita besar di jalan tiba-tiba. Saya mencetak lusinan selebaran terlebih dahulu. Tidak ada lagi yang tertulis di atasnya. Itu hanya mengatakan bahwa mereka yang membersihkan akan membersihkan diri. Orang keruh-keruh. Restoran keluarga Ye mengundang Anda untuk melihat dapur belakang dengan mata kepala sendiri. Saksikan kualitas hati nurani. Pamflet membuat Kobayashi dan beberapa pelanggan tetap yang antusias. Dikirim ke komunitas dan gedung perkantoran terdekat. Grup WeChat lingkungan. Saya juga secara pribadi memposting trailer acara. Dengan gambar. Ini adalah tangkapan layar dari video yang saya rekam kemarin. Wajah Xie Yufan yang pias dipasang pada sang bos. Tapi aku menutupi matanya dengan mosaik. Dengan hanya satu baris kata, rumor berhenti dengan orang-orang yang mengerti. Lebih dari keaslian. Ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Keesokan harinya pukul 11:30 siang. Ada kerumunan besar di pintu masuk toko saya. Mereka berbisik. Saya ingin melihat bagaimana saya bisa membuktikan diri. Fan de Biao dan Xie Yufan juga datang. Mereka berbaur di luar kerumunan. Kulitnya bening. Saya membuka pintu dapur belakang tepat jam 12. Semuanya, selamat datang untuk mengunjungi. Dapur saya dibersihkan semalaman tadi malam. Apapun yang cerah dapat digunakan sebagai cermin. Tanahnya kering dan bersih. Kompor dan konsol stainless steel. Tidak ada debu sama sekali. Kesehatan karyawan kami tergantung di dinding.
Itu diklasifikasikan di sudut sertifikat. Tempat sampah yang tersusun rapi. Saya mengarahkan semua orang ke perkenalan yang sama. Ini nasi rumah tangga kita. Nasi Wucang Timur Laut. Ini minyak kita. Merek besar non-GMO. Tanda terima belanja dipasang di dinding, semua orang bisa melihat sendiri. Memang benar tanggal resinya kemarin. Ini adalah daging babi yang baru saja kami tiba pagi ini. Lihatlah warna dan elastisitasnya. Semua sayuran yang saya gunakan. Semuanya dibilas dengan air hidup setidaknya 3 kali. Dapur ini lebih bersih dari rumahku. Xiaoye benar-benar orang tertentu. Jangan khawatir sekarang. Makan setiap hari mulai sekarang. Apa yang kamu katakan itu bagus. Tapi siapa yang tahu jika Anda mengadakan pertunjukan hari ini? Saudari Zhang, apa yang kamu katakan salah? Saya telah makan di Xiaoye selama 3 tahun. Tidak pernah punya perut. Bagaimana kabar orang? Anda tidak bisa hanya berpura-pura. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya melakukan aktivitas ini. Karena ada seorang wanita yang sangat baik di jalan kemarin. Begitulah cara saya dikoreografikan. Video mulai diputar. Suara Xie Yufen yang tajam dan jelek. Itu keluar dengan keras dan jelas. Mereka menggunakan daun busuk yang diambil dari pasar sayur minyak selokan. Tentang sewa. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata. Mereka serempak melemparkan diri ke pinggiran kerumunan. Gambar bahagia cocok dengan wajah tidak menyenangkan. Menjadi ketakutan semua orang. Disinilah rumor dimulai. Saya matikan videonya. Matanya menyapu semua orang dengan tenang. Akhirnya jatuh pada Fan De Biao dan Xie Yufen. Saya telah melakukan bisnis di sini selama 3 tahun. Saya merasa layak untuk hati nurani saya. Tuan tanah saya. Karena saya tidak menyetujui permintaannya yang berlebihan. Biarkan istrinya melecehkan saya dengan cara ini. Guys, apakah menurut Anda ini adil? Apakah kerumunan itu tiba-tiba meledak? Sangat tidak bermoral. Ini benar-benar omong kosong. Dia berhati hitam dan menggigit orang lain secara bergantian. Apa itu? Ternyata itu karena para tetua tidak bisa membalas dendam pada pemuda orang lain. Tak tahu malu. Mengutuk siswa seperti air pasang. Berbondong-bondong ke pasangan Fan Der Biao. Fan De Biao menarik istrinya dan melarikan diri dengan putus asa. Restoran kecilku telah melalui begitu banyak masalah. Ketenaran. Menjadi identik dengan bersih dan yakin. Sore itu. Niat awal. Pemuda yang menyewa toko Fan De Biao untuk membuka kedai teh susu. Setelah mendengar seluk-beluk semuanya. Menggelengkan kepala dan berjalan pergi. Serem berurusan dengan pemilik rumah semacam ini. Dan aku memandang ke seberang aula. Pintu rolling shutter masih tertutup rapat. Ketenangan pikiran. Fan De Biao, kerugianmu baru saja dimulai. Hari kedua dapur buka rumah. Dan terdengar antrian tepat di luar tokoku. Kobayashi menjaga ketertiban di depan pintu. Suaraku serak. Siang hari, seorang pria parubaya berdesakan masuk. Dia kuda yang mengelola barbershop di sebelah toko lamaku. Tuan juga penyewa Fan De Biao. Bos Ye, Tuan MA. Ada apa denganmu? Aku datang untuk berterima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih telah mengambil napas sakit ini untuk kami. Bahwa Fan De Biao benar-benar bukan benda. Dia juga ingin menaikkan sewa untukku. Dari 2.000 menjadi 4.500. Bagaimana tuan kecilku bisa menghasilkan begitu banyak uang? Aku menghabiskan waktu lama bersamanya. Dia hanya mengalah dan berkata beri aku waktu 3 bulan lagi. Aku sangat khawatir bahwa aku tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Dan dalam 3 bulan, aku sadar. Fan De Biao ingin memotongku sebelum membunuh ayam untuk dilihat monyet. Selama aku mengakuinya. Para penyewa yang lain hanya bisa dengan patuh disembelih olehnya. Bukan hanya aku. Dan Lauli, yang mengelola toko perkakas. Saudara Zhao yang mengelola supermarket kecil. Ia menyapa. Semua orang adalah usaha kecil. Oleh dia, aku tak bisa hidup lagi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kau berisik sekali. Ia menjadi tikus jalanan. Aku tak berani menaikkan uang sewa selama 2 hari ini. Jika ia membuat permintaan lain yang tak masuk akal. Jangan takut. Bersatu. Mari kita cari komunitas atau kantor jalanan untuk menengahi bersama. Ketakutan terbesarnya adalah memperburuk keadaan. Mengerti? Ye. Bos, kau benar-benar tulang punggung kami. Aku akan memberimu diskon 50% untuk potong rambut di masa depan. Usir Tuan MA. Aku punya perasaan yang berbeda di hatiku. Serangan balik awalku hanya untuk menyelamatkan diri. Tapi sekarang ini, tampaknya memiliki makna yang lebih mendalam. Aku tidak membawanya sendirian lagi. Sore hari, aku menyempatkan diri pergi ke toko tua di seberangnya. Pintu rana ditutup rapat. 3 kata besar disemprot dengan cat merah di pintu. Orang berhati hitam itu sendiri bengkok. Tapi orang yang bisa melihat pendarahan itu marah. Ada juga bajingan yang dilukis di sebelahnya. Entah kapan Fan De Biao melihat pemandangan ini. Betapa indahnya ekspresi itu. Beberapa hari berikutnya, toko Fan Der Biao telah menjadi lelucon lengkap. Konon katanya dia mengurangi uang sewa kembali menjadi 3.500. Tapi tetap tak ada yang bertanya. Rumah tangga pembongkaran yang mengumpulkan uang sewa untuk mencari nafkah. Ketika rumahnya tak bisa disewakan. Ketika reputasimu benar-benar bau. Dia tak punya dukungan untuk kebakaran. Kupikir dia hanya akan berhenti. Tapi aku meremahkannya. Seberapa rendah garis bawah seseorang? Malam ini, aku hendak menutup toko. Kakak tak baik. Aku hanya pergi membuang sampah. Kulihat Fan De Biao menelepon di pintu masuk gang. Kudengar dia bilang ingin melaporkan kami. Melaporkan kami untuk proteksi kebakaran tak bermutu? Apakah ada masalah dengan kebersihan? Dia juga bilang punya teman dunia nyata di atas sana. Untuk menutup kami. Aku pergi ke pintu. Benar saja, aku melihat Fan De Biao di pojok tak jauh dari sana. Mengutuk dengan wajah garang. Keesokan paginya, masalah menghampiri pintu. Gelombang pertama yang akan datang. Itu Departemen Kesehatan.
3 orang staf berseragam. Kami dari administrasi pengawasan pasar. Menerima laporan dari masyarakat. Katakanlah Anda ada di sini. Bahaya keamanan pangan yang serius. Diperlukan pemeriksaan mendadak. Para pelanggan di toko menghentikan sumpit mereka. Melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Selamat datang untuk memeriksa. Bagaimana Anda membutuhkan kami untuk bekerja sama? Semua sertifikat kesehatan praktisi dikeluarkan. Kami harus memeriksa dapur dan gudang. Kobayashi mengeluarkan sertifikat kesehatan kami dan menyerahkannya. Dan saya membawa mereka mundur. Mereka memeriksa dengan sangat hati-hati. Hampir tulang di dalam telur. Saya melihat seorang pria dengan senter. Mengecek celah antara kompor dan sudut. Seseorang membuka kulkas. Gunakan termometer untuk mengukur suhu pendingin dan pembekuan. Ada cowok lain yang melihat-lihat inventory. Dan umur simpan berbagai bahan. Dan dapurku. Karena aku baru saja melalui pembersihan open house. Selain itu, telah dijaga sangat bersih pada waktu-waktu biasa. Begitu bersih sehingga mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Dari pemeriksaan, kondisi kebersihan Anda pada dasarnya sesuai dengan peraturan. Kami akan mengeluarkan laporan inspeksi. Semoga tetap semangat. Terima kasih, kami akan memperhatikan. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa orang lagi masuk di depan pintu toko. Kali ini pemadam kebakaran. Siapa yang bertanggung jawab? Kami menerima laporan. Kau bilang fasilitas kebakaran di sini belum lengkap. Ada masalah pintu keluar keselamatan yang diblokir. Pelanggan di toko memahami semuanya sekarang. Hei, bukankah sudah jelas bahwa seseorang sengaja mencari kesalahan? Benar, kan? Hanya pergi gelombang demi gelombang. Pasti tuan tanah berhati hitam yang melakukannya. Saya segera mengumpulkan uang lagi dan saya bosnya. Di mana Anda ingin memeriksa? Petugas pemadam kebakaran melakukan pekerjaan mereka tanpa ambiguitas. Mereka melihat tanggal pembuatan alat pemadam api. Dan pengukur tekanan. Memeriksa apakah rute pelarian diblokir oleh sesuatu. Mereka bahkan memiliki alarm asap. Mencobanya dan tidak berhasil. Hasilnya sama persis dengan cek kesehatan. Keamanan kebakaran bukanlah bahan tertawaan. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Pantas mendapatkan pujian. Aku belum sempat membuka mulut untuk mengucapkan terima kasih. Ada suara lain di pintu. Permisi, apakah ini pavilion keluarga Y? Kali ini seseorang dari Biro Industri dan Perdagangan yang kembali ke pintu. Aku menarik napas dalam-dalam. Halo. Aku hanya bertanya apa masalahnya kali ini. Seseorang dari kantor industri dan komersial melihat lisensi bisnis saya. Saya juga memeriksa apakah saya memiliki propaganda palsu. Saya menyerahkan lisensi baru saya. Yang ditulis oleh perwakilan hukum di atas adalah saya. Nama yang tidak diarahkan ke pintuku. Toko baru yang diposting dibuka. Diskon 20% kertas merah untuk penonton. Tanyakan apakah saya pernah menyiapkan kasus. Sudah kubilang itu promosi jangka pendek. Sejauh diizinkan oleh hukum. Mereka berjalan di sekitar toko saya. Anda berakhir dengan apa-apa. Tutup garis dan pergi. Sebelum pergi, pemimpin tim memberi saya tatapan yang berarti. Bung, tidak mudah berbisnis. Tetapi selama Anda melakukannya secara legal, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Beberapa orang yang tidak ingin Anda ketahui. Mereka menyia-nyiakan sumber daya publik. Kami akan mengurusnya. Terima kasih telah datang. Setelah gelombang ketiga meninggalkan toko saya. Selebaran yang bagus. Trik apalagi yang dimiliki bajingan itu? King Zheng tidak takut pada bayangan. Kami semua mendukungmu. Hidungku sakit. Aku hampir menangis. Cepat dan tunduk pada semua orang. Terima kasih banyak. Terima kasih setelah badai ini berlalu. Bukan hanya bisnis saya tidak menurun. Itu menjadi lebih populer. Saya punya pagi. Menerima 3 gelombang berturut-turut. Pemeriksaan penegakan hukum dari pintu ke pintu. Dan mereka lulus ujian dengan sempurna. Itu menjadi berita eksplosif lagi. Restoranku sekarang lebih dari sekedar restoran hati nurani. Dan menjadi pedagang teladan. Mereka bercanda. Makan bersamaku memiliki 3 lapis keamanan. Ini lebih dapat diandalkan daripada meletakkannya di rumah. Jadi sore itu, saya membayar seseorang untuk membuat panji. Mencetak beberapa poster lagi. Poster. Saya menulis dalam ukuran terbesar. Sambut hangat administrasi pengawasan pasar. Pemadam kebakaran. Pemimpin administrasi untuk industri dan perdagangan. Kunjungi toko kami untuk inspeksi dan panduan. Ditinjau secara ketat oleh departemen otoritatif. Periksa toko kami untuk keamanan makanan. Keamanan kebakaran. Semua aspek operasi hukum sepenuhnya sesuai standar. Ada juga garis cetak kecil di bagian bawah. Rumah aman government certificate. Anda semua dipersilakan untuk datang dan mencicipi. Saya menaruh poster ini. Itu diposting pada posisi paling mencolok di pintu toko. Lalu saya memihak yang mengatakan penegakan keadilan. Spanduk untuk rakyat. Mereka yang memukuli gong dan drum dikirim ke jalan. Ke kantor. Di depan semua orang. Berterima kasihlah pada mereka. Perawatan dan perhatian untuk pedagang kecil seperti saya. Wajah pemimpin kantor jalanan itu memerah dan putih. Tentu saja mereka tahu trik di baliknya. Tapi ketika melihat di depan begitu banyak tetangga, mereka hanya bisa mengambil panji. Anda harus menumpuk wajah tersenyum dan memuji saya karena kesadaran saya yang tinggi. Adalah perwakilan pedagang yang sangat baik. Jadi saya melakukannya sebaliknya. Benar-benar meledakkan seluruh jalan. Semua orang tercengang dengan set saya. Dan tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar menjepit wajah Van de Biao ke tanah. Gosok maju mundur. Dia menghabiskan uang untuk menemukan seseorang untuk mencari kesalahan saya. Sebaliknya, dia memberi saya sertifikasi otoritatif gratis. Itu menjadi api yang saya promosikan untuk diri saya sendiri. Dan tidak lama setelah itu, saya mendengar orang berkata, Van de Biao diperingatkan dengan keras oleh pusat cedera kerja.
mengatakan bahwa jika dia berani menyalahgunakan haknya untuk melaporkan lagi, pelecehan adalah pemborosan sumber daya publik. Mereka akan menganggapnya serius menurut hukum. Fan de Biao telah sepenuhnya direduksi menjadi bahan tertawaan di jalan ini. Namanya seperti kejahatan berhati hitam. Itu ditimbulkan sendiri, kata-kata ini diikat bersama. Xie Yufen tidak bisa menerimanya pada awalnya. Oleh karena itu, dia melemparkan semua kemarahannya pada Fan de Ubia. Aku melewati rumah mereka beberapa kali. Kau bisa mendengar suara keras dari lantai atas. Suara bising dan benda jatuh. Fan de Biao, dasar sampah. Sekarang aku bahkan tak sanggup mengangkat kepalaku saat keluar. Kau sudah kehilangan semua wajahku. Itu bukan ide kotormu. Kepala buta seperti wanita berlidah panjang. Tidak apa-apa sekarang. Itu direkam. Bodoh aku bodoh. Jika kau tidak serakah, akankah uang sewa $5.000 dibayarkan hari ini? Fan de Biao kehilangan muka di luar. Aku tak bisa berdiri tegak di rumah. Jadi dia mulai minum sampai mati. Aku meminumnya setiap hari dan merasa pusing. Mata semakin hari semakin menakutkan. Dan Master MA dan yang lainnya juga berada di bawah penyemangatku. Memutar menjadi tali. Mereka bergabung dengan 5 pedagang. Kami menemukan Fan de Biao bersama-sama. Tentu saja Fan de Biao tidak akan melakukannya. Berteriak mengusir mereka semua. Master MA sebagai perwakilan. Tanpa tergesa-gesa mengeluarkan pena rekaman. Fan de Biao benar-benar bingung. Dia akhirnya mengatupkan geraham punggungnya. Menandatangani poin-poin itu untuk membuatnya merasa. Sayang sekali membuang kontrak ke rumah. Sejak hari itu, Fan de Biao minum lebih banyak lagi. Dia minum terlalu banyak di malam hari. Kau akan berdiri di seberang jalan. Menatap toko kecilku. Matanya penuh kebencian dan ketidakrelaan. Oleh karena itu, ketika, Tuhan, aku di toko dan di depan pintu. 4 kamera penglihatan malam definisi tinggi. Beberapa hari kemudian, di tengah malam, Vanderbilt memberikan nyawanya. Kulihat dia memakai jas hujan hitam. Sambil memegang ember cat merah di tangannya. Langsung berjalan ke pintu tokoku. Dan tanpa ragu, menumpahkan cat merah di pintu kaca dan posterku. Dan kemudian dia tampak tak puas dengan itu. Dia mengambil silinder kosong dan menghancurkannya 2 kali ke arah pintu kaca. Setelah melakukan semua ini, dia tersentak dan melempar ember kosong. Goyah menghilang di telan malam. Keesokan paginya, Kobayashi tiba di toko lebih dulu. Lalu dia berteriak dan memanggilku. Kakak, cepat datang. Sesuatu yang besar terjadi, aku berlari ke sana. Kulihat Xiaolin gemetar karena marah. Si bajingan Fan de Biao pasti melakukannya. Dia pengganggu. Ayo panggil polisi. Jangan khawatir. Kau pergilah ke beberapa bibi pembersih. Bersih-bersih di sini. Tak apalah mengeluarkan uang lebih banyak. Pastikan mengembalikan tempat ini ke keadaan semula sebelum membuka. Itu saja untuk saat ini. Bagaimana mungkin? Kamu pergi bersih-bersih dulu. Serahkan sisanya padaku untuk menyelesaikan kalimat ini. Aku berbalik dan kembali ke toko. Menarik rekaman pengawasan dari semalam. Mencipratkan Cat ke pintu. Lari dengan wajah garang. Semuanya ditangkap dalam definisi tinggi. Terutama setelah ia menuangkan minyak dan gas. Ada mengangkat wajah. Fan de Biao. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Kali ini, aku tak akan memberimu ruang lagi untuk berbalik. Pertarungan ini harus berakhir. Aku mengambil bagian paling mematikan dari video pengawasan. Hentikan. Dan kemudian aku mengabadikan momen yang terekam dari depannya. Akhirnya meluncur ke studio foto di kota. Bos, bantu aku mencetak gambar ini menjadi foto 24 inci. Bos tercengang setelah membaca sekilas tangkapan layar. Bukankah ini Fan de Biao dari Huimin Road? Ya, itu dia. Angkatlah setengah jam lagi. Setelah setengah jam, kuambil foto itu dan kulipat kembali ke perpustakaan kecilku. Saat ini, bibi-bibi kebersihan. Pada dasarnya selesai mengecat pintu. Melakukan sentuhan akhir. Aku mengabaikan mereka. Langsung ke seberang jalan. Pergi ke toko Van der Biao yang kosong. Dan kemudian aku mengeluarkan lem super. Ambil foto besar ini. Ditempel rapi di tengah pintu rolling shutter. Aku masih di bagian bawah foto. Menulis barisan karakter besar untuk mencari orang sepanjang proses. Orang ini ditangkap pukul 2 pagi tadi malam. Vandalisme galeri tambahan. Itu juga dapat memberikan motif kriminalnya dan perencana berikutnya. Hadiah uang tunai 5.000 yuan. Beberapa tetangga yang lewat. Kiao Jianhojin berteriak kencang. Tuhan, bukankah orang ini Fan de Biao? Bukankah dia melakukan kejahatan? Api 9 pedang. Foto kejahatannya ditempelkan di depan pintunya. Dia tidak memiliki wajah sama sekali. Pesan ini memiliki sayap. Ini menyebar dengan cepat kurang dari setengah jam. Orang kulit hitam berkumpul di pintu toko Fan de Biao. Sejumlah besar orang di bawah tekanan. Suara ejekan datang satu demi satu dari suara sumpah serapah. Reputasi Fan de Biao benar-benar busuk saat ini. Saat itulah aku mengeluarkan ponselku. Ditekan 110. Halo, kamerat polisi? Aku ingin menelepon polisi. Seseorang dengan jahat menghancurkan tokoku semalam. Aku punya rekaman pengawasan lengkap. Aku juga telah menentukan identitas tersangka. Akan kutunggu. Setelah 10 menit, kedua paman topi itu tiba. Video lengkapnya telah kusimpan. Piring itu diserahkan pada salah satu paman topi. Paman kamerat. Inilah buktinya. Tersangka ada di gedung seberang. Kau yakin orangnya ada di atasnya? Oke. Lantai 3 3020. Di bawah hidung ratusan tetangga. Dua paman topi. Berjalan memasuki gedung unit yang ditandai oleh Vander. Tidak lama kemudian, mobil Van der Biao yang lusuh dibawa keluar. Ketika Van de Biao melihat miliknya sendiri,
Wajah jelek itu telah diperbesar berkali-kali. Tempelkan di pintu tokomu. Ketika ditertawakan oleh banyak orang, lapisan pertahanan psikologisnya yang terakhir benar-benar roboh. Dan kakinya lemas. Jatuh ke tanah. Aku berdiri di depan tokoku. Lihatlah gambar ini dengan dingin. Perseteruan berlangsung hampir sebulan. Akhirnya selesai juga. Setelah Fan de Biao dibawa pergi, seluruh dunia bersih. Kerlap-kerlip lampu mobil polisi menghilang di sudut jalan. Kerumunan penonton berangsur-angsur bubar. Tapi ada kegembiraan di udara. Dan diskusi. Fan de Biao menjadi pembicaraan di mulut mereka selama berhari-hari yang akan datang. Dengan tenang aku menginstruksikan Kobayashi bahwa para tamu harus segera datang. Siap untuk bisnis. Saudaraku, kita masih buka hari ini. Buka kenapa tidak buka? Makan saat langit jatuh. Tugas kita adalah memberi makan orang dengan baik. Silakan. Xiaolin mengangguk penuh semangat dan segera mengambil tindakan. Setengah jam kemudian, restoran kaya itu membuka pintunya tepat waktu untuk berbisnis. Seperti lelucon itu. Tidak pernah terjadi. Tapi semua orang mengerti. Beberapa hal benar-benar berbeda. Siang hari itu, saya mendapat telepon dari kantor polisi. Biarkan saya pergi dan membuat pernyataan. Jadi saya menyerahkan toko itu kepada Xiaolin. Pergi sendiri. Kemudian saya mulai dengan sewa telapak tangan. Untuk rumor terluka parah. Kemudian untuk pelaporan jahat. Akhirnya, percikan minyak semalam 7 menghancurkan pintu. Saya menceritakannya satu persatu. Vanderbilt sengaja merusak barang-barang pribadi Anda. Nilai totalnya melebihi 5.000 yuan. Kriteria pengajuan pidana telah dipenuhi. Van der Biao sendiri juga mengakui kejahatan itu. Kami akan menahannya secara pidana menurut hukum. Kemudian memindahkannya ke kantor kejaksaan untuk penuntutan. Anda mungkin juga perlu hadir di pengadilan sebagai korban. Saya mengerti dan saya akan bekerja sama dengannya. Setelah keluar dari kantor polisi, aku menghirup udara segar dalam-dalam. Aku merasakan kabut menekan dadaku akhir-akhir ini. Akhirnya benar-benar tertiup angin. Setengah jam kemudian, aku baru sampai di depan pintu toko. Dan kerumunan orang yang sudah menunggu di sana langsung mengerumuni mereka. Kulihat Master MA bersemangat. Pegang bos daun tanganku. Kita semua sudah dengar. Kerja bagus. Kau melakukan ini untuk kita semua. Kecuali satu penganiayaan besar untuk seluruh jalan. Ya selebaran. Jika ada sesuatu di masa depan, asal kau bicara. Kita tidak samar-samar. Ini serius semua orang. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Semua orang akan melakukan bisnis dengan aman di masa depan. Lebih kuat dari apapun. Masuk dan lakukan. Ini traktiranku hari ini. Aku membiarkan mereka masuk ke toko. Restoran itu tiba-tiba dipenuhi tawa. Di hari ketiga penolakan Van de Biao, Xie Yufen datang ke pintu. Dia pertama kali memanggilku dengan wajah lesu. Bos Ye. Dan kemudian dia menjatuhkan diri berlutut tepat di depanku. Bos Ye, tolong angkat tanganmu dan lepaskan wang tuaku. Dia bukan manusia. Dia bajingan. Dia melakukan kesalahan. Aku akan minta maaf padamu untuknya. Bersujud padamu. Xie Yufen, bangunlah. Kau berada di tokoku, yang mempengaruhi bisnisku. Bos Ye, dia hanya bingung sebentar. Minum terlalu banyak untuk melakukan omong kosong semacam itu. Dia di dalam sana sekarang menyesalinya sampai mati. Asalkan kau pergi dan bilang pada pamanmu bahwa kau bersedia memaafkannya. Nanda tangani surat pengertian. Dia bisa keluar. Kita kehilangan uang. Kita akan mengganti semua kerugian. 2 kali lipat tidak. 3 kali aku tertawa pelan. Qian Xie Yufen. Kau pikir aku melakukan banyak hal demi uang? Dia terjebak oleh apa yang kuminta. Aku tak bisa bicara dengan mulut terbuka. Ketika dia datang dengan seorang perantara. Ketika aku terpaksa menaikkan uang sewa dari 3.500 menjadi 8.500. Yang dia pikirkan hanyalah uang. Ketika kau berbohong tentangku di luar. Ketika aku bilang aku menggunakan minyak selokan untuk membusuk daun sayur. Apa pendapatmu tentang membuatku bau? Ketika dia dengan jahat melaporkanku. Ketika kau ingin aku tutup. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkanku jalan keluar. Sekarang dia memercikan toko saya. Hancurkan pintuku. Kamu bilang dia bingung. Wajah Xie Yufen semakin pucat dan pucat. Bukannya aku tidak memaafkannya. Dia melanggar hukum. Dia harus diadili dan dididik oleh hukum. Daripada memaafkanku. Pengampunan saya tidak berharga. Tidak bisa menyelamatkannya. Mata Xie Yufen berubah menjadi ganas. Apakah Anda harus membunuh mereka semua? Ye Chen, kamu sangat kejam. Kau akan dihukum. Apakah saya memiliki pembalasan atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi aku tahu pembalasannya telah datang. Silakan tinggalkan toko saya sekarang. Atau aku akan menelepon polisi. Xie Yufen bangkit dari tanah. Hilang dan pergi. Setelah beberapa hari, seseorang selalu datang padaku. Manajer perusahaan real estate yang makan di restoran. Ambil inisiatif untuk menemukan saya. Bos Ye, apakah Anda tertarik untuk membuka toko kecil Anda? Berkendara ke gedung baru kami. Kami telah mengembangkan plaza komersial baru di timur kota. Pembukaan tahun depan. Kerajinan dan karakter Anda, kami baru mengenal Anda. Posisi terbaik untuk mengangguk. Simpan sewa terbaik bagi Anda untuk membuka cabang. Ubah toko kecil keluarga Ye menjadi merek. Sebuah merek baru. Dunia yang lebih luas memanggilku. 1 bulan kemudian. Van de Biao didakwa dengan penghancuran keuangan yang disengaja. Dihukum 8 bulan penjara. Toko dan rumah Van der Biao. Tidak lama setelah dia ditahan. Oleh investor dari luar kota. Membeli semuanya. Harganya dibenci. Dan harga pabrik hampir 30% lebih rendah. Sekarang, perancah telah didirikan di pintu toko lama. Para pekerja berdenting di dalam. Kipas angin itu sudah dilukis sebelumnya.
Pintu rana dengan segel di atasnya telah dilepas. Diganti dengan dinding tirai kaca baru. Era Fan de Biao telah berbalik. Dan mataku juga melihat lebih jauh. Buku proyek Chengdong New Commercial Plaza. Ada di laciku. Hari-hari ini, saya sudah mulai mengatur hidangan khas saya. Resep. Cobalah untuk menstandarisasi proses memasak. Saya juga mendaftar untuk kursus manajemen bisnis online. Kobayashi melihatku sibuk setiap hari. Penasaran ingin bertanya padaku. Bisnis kami sangat bagus sekarang. Apa yang masih kamu perjuangkan? Toko Kobayashi hanyalah titik awal kami. Masa depan. Kami akan membuka yang kedua di kota ini. Restoran keluarga Y ketiga. Mata Xiaolin tiba-tiba berbinar. Penuh kerinduan akan masa depan. Plaza komersial baru Chengdong. Mewakili arah pengembangan masa depan kota ini. Ini adalah kawasan bisnis baru yang didukung oleh pemerintah. Sesuai rencana. Disitulah tempat belanja. Hiburan makan. Kantor dalam satu. Tujuannya adalah untuk menarik orang-orang termuda di kota. Orang yang bisa menghabiskan uang paling banyak. Buku proyek. Gunakan efek warna. Ikon keluar dari tempat yang tersisa untuk saya. Lantai pertama berhadapan dengan jalan dan menghadap ke air mancur alun-alun. Ini adalah seluruh mall. Lokasi utama dengan lalu lintas paling terkonsentrasi. Dan kemudian ada rencana sewa dalam cetakan kecil. Investasi bebas sewa tahunan. Diskon 50% setelah tahun ketiga. Manajer Chen berkata. Bukan hanya keahlian saya yang mereka inginkan. Ini dari mulutku. Dan aku berada dalam badai itu. Keras kepala dan kecerdasan yang ditunjukkan. Mereka membutuhkan saya sebagai pendongeng. Pedagang model dengan gelar topikal untuk membantu menarik popularitas. Rumah kecilku, dalam arti tertentu, telah menjadi tanda. Hatiku jernih. Ini adalah kesempatan sekaligus rintangan. Hilang lagi. Saya mengandalkan dari mulut ke mulut dari tetangga saya. Mengandalkan poin cinta yang disimpan lebih dari 3 tahun. Dan ke dalam lingkungan bisnis yang sama sekali baru. Wajah. Ini adalah guge yang lebih selektif dan kompetisi yang lebih ketat. Semuanya harus dimulai dari awal. Masalah terbesar adalah, bagaimana cara menyalin pavilion keluarga Y? Kompetensi inti saya adalah diri saya sendiri. Panasnya setiap hidangan. Kombinasi setiap bumbu. Itu semua ada di kepalaku. Di tanganku. Tapi aku ingin membuka cabang. Saya harus meletakkan tangan saya. Menjadi satu set yang bisa dipelajari. Dapat direplikasi. Proses standar yang dapat diterapkan secara ketat. Jadi apa yang saya lakukan untuk setiap hidangan adalah saya mengukur porsinya. Ukuran potongan. Urutan penempatan pot. Waktu memasak. Bahkan saus di akhir adalah beberapa sendok. Semuanya mengering. Tuliskan satu persatu. Anda harus mengambil kursus. Ya, cangkir dosis. Waktu rebusan harus diatur waktunya. Kobayashi tercengang. Kau sedang melakukan eksperimen kimia? Eksperimen kimia? Mulai hari ini dan seterusnya. Anda adalah murid pertama saya. Toko tua ini akan perlahan-lahan diserahkan kepada Anda di masa depan. Anda harus belajar menggunakan seperangkat standar ini. Buatlah rasanya persis seperti saya. Mata Xiaolian langsung berbinar dengan api. Dia mengambil halaman dan mengangguk penuh semangat. Selain standarisasi, itu juga membutuhkan bakat. Saya membutuhkan toko baru yang dapat menahan pabrik. Koki mengandalkan kecelakaan proses itu saja. Fondasi Koki sama pentingnya dengan spiritualitas. Saya mulai memperhatikan posting pekerjaan di industri. Tolong berikan juga beberapa bahan. Penjual membantu saya mengawasi kandidat. Pada akhir pekan, saya naik bus ke Chengdong sendirian. Plaza komersial baru. Masih tertutup. Derek tinggi dan perancah di mana-mana. Udara penuh semen dan bau tanah. Tapi aku berdiri di seberang lokasi konstruksi itu. Melihat bangunan yang sudah terbentuk. Panas di hatiku. Fan de Biao ingin mengusirku ke jalan buntu. Tapi tanpa sengaja mendorongku menjauh. Pintu gerbang ke dunia yang lebih luas. Hidupku. Naik ke ketinggian yang tak pernah kuduga. Setengah bulan kemudian. Aku resmi dengan pembukaan plaza komersial baru Chengdong. Penerbit menandatangani sewa. Manajer Chen ada di sana secara langsung pada hari penandatanganan kontrak. Kami juga mengundang beberapa media lokal. Bos Y adalah dewa koki biasa yang keluar dari jalan Huimin kami. Kisahnya mewakili era kami. Semangat juang orang kecil. Setelah berita itu disiarkan, sekali lagi, saya menjadi pembicaraan para tetangga. Tunjuk untuk menandatangani kontrak secara resmi. Sebuah cabang akan dibuka di Chengdong. Xiaoye benar-benar menjanjikan. Mereka akan membuka cabang dan pergi ke timur kota. Itu bukan emas. Itu bersinar di mana-mana. Kami ingin makan masakanmu di masa depan. Apakah kamu harus berlari jauh-jauh? Hahaha bukan? Menghadapi keluhan tamu lama. Saya tersenyum dan menjelaskan satu persatu, Paman dan Bibi, jangan khawatir. Toko tua ini tidak akan tutup. Ini akan selalu menjadi base camp di jalan Huimin kami. Saya akan menyerahkan Kobayashi. Pastikan rasanya sama persis seperti sebelumnya. Berbicara tentang Kobayashi. Dia membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Dia menghabiskan hampir seluruh waktu istirahatnya. Semua direndam di dapur. Telur orak-arik tomat sederhana. Dia bisa menggorengnya puluhan kali dengan ketat sesuai proses. Sampai warnanya keluar. Rasa dan manisnya sama dengan apa yang aku buat. Dan aku menatapnya. Wajah samping fokus. Seolah-olah aku melihat diriku sendiri ketika pertama kali membuka toko beberapa tahun lalu. Aku memutuskan untuk menunggu toko baru buka dan berada di jalur yang benar. Memberinya 30% saham di toko lama ini. Pemilihan kepala koki juga dilakukan saat ini. Seorang pemasok makanan. Direkomendasikan seorang pria padaku. Namaku Zuang Qiang, 26 tahun ini. Dia bekerja sebagai sous chef di hotel bintang 5 di kota. Keterampilan dasar yang solid. Tapi karena kepribadian terlalu lurus. Tak pandai menangani hubungan interpersonal.
Terjebak dalam tekanan di hotel. Tak ada kesempatan promosi. Aku mengajaknya bertemu. Membawanya langsung ke dapur belakang. Kubuatkan hidangan untuk ia coba. Dan menyodorkan sendok padanya. Biarkan ia melakukannya lagi. Ia memperhatikanku membuat hidangan khas. Aku mengerti 7 atau 8 poin setelah hanya menontonnya sekali. Buatlah untuk kedua kalinya. Rasanya tak jauh berbeda dengan buatanku. Untuk ketiga kalinya. Ia bahkan sedikit melakukan optimasi pada setting. Membuat hidangan terlihat lebih halus dan menggugah selera. Kau akan masuk kerja bulan depan. Gaji pokoknya 20% lebih tinggi dari gajimu saat ini. Setelah toko baru buka. Anda masih memiliki dividen 5% pada saham teknologi. Hanya satu permintaan. Ikuti dengan ketat standarku. Zhuang Qiang mendengarkan dan membungkuk dalam-dalam padaku. Ucapkan terima kasih dengan penuh semangat, saudara Ye. Aku tidak akan mengecewakanmu. Semuanya berjalan ke arah yang benar. Anggota kunci tim semuanya ada di tempatnya. Proses standar juga diatur. Gambar desain dekorasi untuk toko baru. Desainer profesional yang juga tidur dengan pengembang. Semua selesai. Aku sibuk bekerja keras untuk masa depan. Ketika kakimu sibuk. Masa lalu di Jalan Huimin. Ini juga membalik halaman sepenuhnya dengan cara yang tajam. Bos baru di seberang. Label Vander beberapa toko. Berubah menjadi Hotel Express. Kemajuan proyek sangat cepat. Harga jual semakin berkurang setiap harinya. Dinding abu-abu baru. Dan jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit. Perlahan terungkap. Agak keren. Sesekali aku akan melihat Master MA dan yang lainnya. Seorang penyewa yang biasa memasak sepertiku. Berdiri di jalan. Mereka menunjuk hotel baru yang hampir selesai. Membicarakan sesuatu dengan ekspresi rumit. Aku tahu mereka sedang meratapi ketidakteraturan dunia. Bagaimana waktu berlalu? 8 bulan berlalu dalam sekejap mata. Berseberangan dengan Hotel Express. Sudah 2 bulan buka. Bisnis hotel sedang booming. Penampilannya. Tidak hanya meningkatkan grade komersial seluruh jalan. Itu juga membawa lebih banyak ke toko saya. Tamu dari seluruh dunia. Pemilik toko baru saya memasang dinding. Telah terintegrasi penuh ke dalam tim kami. Dia tidak hanya mengambil standar yang saya tetapkan. Prosesnya dieksekusi dengan cermat. Juga berdasarkan pengalamannya sebelumnya di Hotel Bintang 5. Mengoptimalkan proses manajemen dapur belakang kami. Efisiensi telah meningkat pesat secara tiba-tiba. Xiaolin bukan lagi orang yang biasa mengikutiku. Chai Sheng memanggil gadis kecil kakakku. Di antara alisnya. Lebih tenang dan percaya diri sebagai manajer. Saat ini, pembangunan Chengdong New Commercial Plaza. Ini sentuhan akhir. Toko baru saya juga sudah mulai direnovasi di pabrik. Saya juga mendaftarkan merek dagang rumah keluarga Ye. Sebuah perusahaan catering didirikan secara khusus. Saya berencana untuk memperluas bisnis saya. Sore ini, tidak banyak pelanggan di toko. Saya sedang mendiskusikan hidangan baru untuk musim depan dengan Zhuang Qiang. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba berprasangka buruk satu. Sosok yang akrab dan asing. Itu Van der Biao. Dia sudah keluar dari penjara. Saat ini, Zhuang Qiang menatap saudara Ye di sepanjang garis pandangku. Apakah orang itu tetangga lama? Ini dia. Baiklah, aku akan mencobanya. Tentang tahu renyah ini. Saya pikir manisnya saus bisa dikurangi 2 poin. Hari di mana toko baru dibuka. Kebetulan itu adalah kota. Hari pertama uji coba operasi East Commercial Plaza. Seluruh alun-alun berkibar dengan bendera warna-warni. Itu sangat keras. Itu benar-benar sibuk. Rumah Ye kecilku menempati alun-alun. Lokasi paling sentral. Pintunya dipenuhi dengan keranjang bunga ucapan selamat. Karpet merah berjalan dari pintu masuk ke tengah alun-alun. Gaya luar biasa. Saya mengenakan jas. Berdandan dan berdiri di upacara pemotongan pita. Ketika giliran saya untuk berbicara. Saya menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Hai semuanya. Saya Ye Chen. Banyak orang mungkin tidak mengenal saya karena makanan saya. Tapi karena hal lain. Ada tawa yang baik dari penonton. Tapi berdiri di sini hari ini. Saya harap semua orang bisa mengenal saya dan toko saya lagi. Keluarga Ye tidak punya rahasia. Hanya ada 2 hal. Yang satu adalah hati nurani. Yang kedua adalah rasa. Dari toko kecil dengan hanya 7 meja di Jalan Huimin. Sampai hari ini, toko baru seluas 300 meter persegi di Chengdong ini. Kedua hal ini tidak akan pernah berubah. Terima kasih banyak. Pemotongan pita berakhir pada pukul 10.18 pagi. Pintu toko baru resmi dibuka. Pelanggan berdatangan dengan tertib. Zhuang Qiang mengenakan seragam koki seputih salju. Berdiri di tengah dapur Mingdan. Di belakangnya, ada juga 8 koki yang berpakaian seperti Master Chu. Semua orang melakukan tugasnya. Memotong dengan sungai besar. Sendok keluar. Semuanya seperti mesin halus. Tidak berfungsi dengan baik. Prosedur standar yang kukembangkan tadi. Sekarang telah menjadi senjata paling akurat di tangan mereka. Tidak ceroboh sama sekali. A3 meja tanda tangan babi rebus, burger terong rasa ikan. Meja kelima kubis sobek tangan tahu renyah. Perhatikan piring saat disajikan. Suara Zhuang Qiang tenang dan bertenaga. Hidangan yang kaya akan rasa pastel. Dengan cepat disajikan ke mulut. Lalu Song Dao Mei, seorang pelayan berseragam. Di depan meja tamu. Dan aku berjalan menyusuri lorong. Mengamati reaksi para tamu dengan seksama. Mendengarkan lingkungan evaluasi mereka juga sangat baik. Dan melihat dapur begitu bersih. Jangan khawatir tentang makan. Pujian semua orang gelombang demi gelombang. Hari pertama pembukaan. Tingkat pergantian toko baru sangat tinggi. Kiri meja terakhir. Semua karyawan ambruk di kursi mereka karena kelelahan. Tapi wajah semua orang. Semua penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan. Keuangan melaporkan saya omset pada hari pertama. Angka itu, penghasilan hampir sebulan dari toko lama di Jalan Huimin. Saya juga sangat senang.
Setelah minggu pertama pembukaan yang paling krusial, saya akan menempatkan operasi harian toko Chengdong. Semua hak diserahkan kepada Zhuang Qiang. Saya kembali ke toko lama di Jalan Huimin. Tuan Ye, Anda kembali. Panggil saja saya kakak ketika tidak ada orang luar. Kobayashi menjawab dengan suara yang tajam. Tersenyum di wajahku. Saya telah memilah-milah akun bulan ini, silakan lihat. Kerja bagus. Omset bulan ini meningkat lagi dibandingkan bulan lalu. Tentu saja, apakah Anda membayar dengan baik? Para tamu bubar pada sore hari. Aku memanggil Kobayashi ke dapur belakang. Mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya padanya. Lihat ini. Kobayashi mengambil dokumen itu dan bertanya pada kakak dengan bingung. Apa ini? Mulai hari ini dan seterusnya. Aku pemilik 70% toko tua ini. Kakak pemilik 30% saham. Kakak bukan lagi sekadar pengelola toko ini. Juga salah satu pemilik toko ini. Akhir tahun nanti, aku akan memberimu dividen sesuai saham. Ini terlalu mahal. Aku tak bisa memintamu menjadi sepadan. Toko ini adalah akar kita. Kakak menyimpannya untukku. Tanpa kalian, tiada hari ini dan masa depan toko kecil keluarga Ye. Kalian berhak mendapatkan 30% saham. Air mata Kobayashi akhirnya jatuh. Dia tidak mengatakan tidak. Hanya mengangguk berat. Pegang erat dokumen itu dalam pelukanmu. Setelah kembali ke toko baru di Chengdong, aku menemukan bahwa Master MA dan Laoli beserta tetangga lama mereka duduk di toko menungguku. Mereka juga membawa plakat besar. Plakat. Ada 4 toko besar yang ditorehkan oleh seorang kaligrafer terkenal. Bangga hati. Aku memandang plakat berat itu. Lihatlah para tetangga sederhana dan baik di depanmu ini. Ada emosi yang tak terlukiskan dalam hatiku. Semua kerja keras itu sepadan dengan malam tahun baru 2 tahun kemudian. Seperti biasa, aula keluarga Ye dihapus dari. Liburan 7 hari dimulai pada hari ini. Toko baru di Chengdong telah lama dikunci. Tapi toko lama di Jalan Huimin sangat ramai malam ini. Aku menempatkan semua karyawan inti. Dipanggil ke tempat impian kami dimulai. Mari kita makan malam bersama. Meja panjang dipenuhi dengan hidangan mewah. Kobayashi benar-benar telah berubah menjadi cerdik. Bos wanita yang cakap. Tapi sekarang dia seperti gadis kecil. Saya bersemangat untuk membagikan amplop merah tas saya kepada Anda. Zhuang Qiang juga jarang bersantai. Bercanda dengan semua orang. Minum dan tersipu. Sangat menyenangkan. Kalian semua duduk-duduk. Mengobrol tentang panen setahun terakhir. Saya juga membayangkan harapan tahun baru. Suasana sangat hidup. 2 tahun ini, Ye Jia Xiaoguan telah berkembang dari merek kecil. Berubah menjadi kerajaan makanan kecil. Selain toko utama Huimin Road dan toko unggulan Chengdong, kami berada di urutan ketiga di selatan dan barat kota. Cabang keempat juga berada di jalur. Bisnis berjalan dengan baik. Perusahaan manajemen cateringku pindah ke gedung perkantoran yang terang dan luas. Dengan profesional keuangan profesional dan tim pemasaran. Aku bukan orang yang biasa berjuang sendirian lagi. Aku berasal dari seorang rumah tangga wira swasta yang kehabisan napas karena tekanan sewa. Menjadi bernilai jutaan. Pendatang baru di industri catering yang sedang diliput oleh media lokal. Pengusaha YG. Apa rencana barumu tahun depan? Apakah sudah waktunya mempertimbangkan untuk memasuki pasar di luar provinsi? Memasak seperti membuat sup yang enak. Yang paling tabu untuk menjadi tidak sabar. Tugas utama kami untuk tahun depan adalah membangun dapur pusat. Membuat kontrol kualitas semakin ekstrim. Semakin stabil pondasinya. Semakin tinggi gedung bisa dibangun. Datang dan mari kita bersulang saudara Ye bersama-sama. Tanpa saudara Ye, kita tidak akan seperti sekarang ini. Selamat tahun baru untuk saudara Ye. Saya juga berharap restoran keluarga Ye kami lebih baik dan lebih baik. Semua orang bangkit, mengangkat gelas mereka. Saya melihat yang satu ini di depan saya, tulus dan penuh. Wajah bersemangat. Hangat hati. Sudah larut malam ketika perjamuan hangat selesai. Saya bertanya kepada pengemudi. Bawa semua rekan saya yang mabuk pulang dengan selamat. Aku tinggal. Aku pergi ke jendela dan mendorongnya terbuka. Bel tahun baru hanya berbunyi. Kembang api di kejauhan. Satu demi satu bermekaran di langit malam. Memantulkan seisi kota seterang siang hari. Kutatap ke seberang jalan menuju hotel di seberang jalan. Ia pendiam dan modern dalam cahaya lampu yang meriah. Tak ada tanda-tanda Vanderbilt di sini. Seolah ia sedang bersama masa lalu yang penuh perdebatan. Tak pernah ada. Aku berdiri di sini 3 tahun lalu. Untuk kenaikan sewa $5.000 per bulan. Dan sedih. Setelah dipojokkan oleh pemilik rumah selama 3 tahun. Disinilah aku berdiri. Ia memiliki 4 restoran yang berkembang pesat. Ada juga perusahaan catering yang berkembang pesat. Yang membuatku melewati semua ini bukan benci. Bukan dendam. Ini tentang rasa. Obsesi dengan hati nurani. Dan yang tak pernah padam dalam situasi putus asa. Cinta hidup. Kutatap keluar jendela pada kembang api yang terang. Sudut mulut perlahan naik. Hati penuh dengan stabilitas dan kebahagiaan.